Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وصلي وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya adalah diutusnya seorang Rasul. Allah berkata dalam ayatnya, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menggunakan kalimat nikmah, tapi Allah menggunakan kalimat manna. Perbedaan di antara manna dengan nikmah, manna itu adalah nikmat yang khusus. Jadi dia tidak hanya sekedar nikmat saja, tetapi dia memiliki daripada cakupan makna yang lebih. Ya, itu kalimat manna. Apa itu? Diutusnya kepada kita seorang Rasul dari kalangan kita sendiri. Dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu para hadirin dan rahimakumullah memiliki tugas yang sangat besar. Apa tugasnya? Mengajarkan umatnya dengan Al-Quran dan mengajarkan umatnya hikmah itu sunnah Rasulullah sendiri, dan menyelamatkan mereka dari segala bentuk kebodohan. Itu tugasnya. Maka efek yang didapatkan dari sahabat Rasulullah SAW pendidikan Nabi itu sangat berbekas pada diri mereka. Apakah keterkaitannya antara hubungan mereka dengan Allah, apakah hubungan mereka dengan manusia, atau kuatnya mereka yang dikenal besarnya badai yang menghampiri mereka? Karena itu memang tujuan ilmu itu tujuan seseorang belajar Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sekedar menambah maklumat, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, ya, atau ilmu itu bukan hanya tercatat di kitab, ilmu itu bukan hanya terekam dalam video, ilmu itu bukan hanya disebarkan oleh tulisan-tulisan, tapi efek daripada ilmu itu diinginkan bagaimana seorang itu menjadi hamba Allah yang benar. Ya, dalam menghadapi segala cobaan, segala bentuk ujian dan cobaan, dan segala fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Baik, saya memberikan beberapa contoh. Ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala seorang pemuda yang berasal dari negeri yang dia datang ke Mekah pada waktu itu bukan tujuannya untuk masuk Islam, tidak ada tujuan untuk mengenal siapa itu Muhammad, dia ada kenal tujuan untuk mengenal Islam. Dia cuma punya urusan dia sendiri. Yang singkat cerita, Tufail bin Amr bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia mengikrarkan kalimat syahadat, dia masuk Islam. Setelah beberapa lama dia masuk Islam, dia belajar dengan Nabi SAW. Dia kembali ke kampung halamannya. Dia ibunya masuk Islam, dia bapaknya masuk Islam, dan keduanya masuk Islam. Kemudian dia istrinya masuk Islam. Ya, kemudian kedua istrinya masuk Islam. Ya, kemudian setelah istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Istriku, pergilah engkau di sebuah tempat yang bernama Syam." Jadi Syam ini adalah tempat yang diyakini oleh orang Yaman pada waktu itu mantap ke orang di situ. Jadi kalau di situ bisa kualat dan semisal itu keyakinan yang sudah turun-temurun. Itu keyakinan yang sudah menahun, sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Tapi subhanallah, didikan diri pada Nabi SAW beberapa hari, beberapa saat. Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala itu langsung pada pokok permasalahan. Jadi enggak ibaratnya tidak bertele-tele ajaran yang dari oleh Nabi. Ya, tetapi memberikan efek dalam kehidupannya. Padahal itu kan sudah ada
menjadi sesuatu yang angker ketika seorang berdiri di situ akan kualan yang sebesar. Tetapi para hadirin dan istrinya yang namanya orang-orang muslim Islam kan, dia berkata seperti itu atau tidak takut kalau orang ini akan memberikan bencana di dalam saya, tapi kemudian kata Tuhan berkata dosi ilham waktu situ Allah berdoa pergi kau pergi itu. Saya sebagai penjamin untuk dirimu bahwasanya batu ini tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat untuk dirimu. Apa yang kita ketik faedah di sini para hadirin dan hadirat faedah di sini berarti saya ulangi kembali Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat yang ada hasil yang mereka dapatkan dari kehidupan mereka. Dan berapa banyak kadang-kadang orang-orang gitu deh bergantian bertahun-tahun ya sudah ya ibaratnya berhijrah tapi kadang-kadang dia itu mau akidah, kadang dia itu mau usul, kadang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan yang bahkan masih terlukur, masih pakai semua amal dan misal. Ya, ini menunjukkan kepada kita para hadirin pendidikan yang dimiliki oleh Nabi langsung berefek dengan keinginan seseorang. Dia tidak lama belajar dengan Nabi, kan tahun kan, cuma beberapa waktu dia belajar dengan Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita Nabi konsen dengan hal yang penting di dalam beliau menyampaikan dakwah. Itulah ilmu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga itu berefek pada diri mereka dari sisi hubungan mereka dengan manusia, dari sisi hubungan mereka dengan manusia. Aku lebih nasnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadir dengan Muhammad kedatangan seseorang yang kemudian Nabi menawarkan kepada sahabatnya siapa yang mau menjamu kamu ini. Kemudian datang salah sahabat saya ya Rasulullah, dan dia pulang ke rumahnya dan dia memastikan apakah ada makanan di rumah. Ternyata dia tidak mendapatkan makanan kecuali hanya cukup untuk dirinya dan anak dan keluarga saja. Kemudian istrinya berkata, "Wah, itu kalau seandainya kita makan, ya tamu kita tidak cukup makanan yang baik yang ditinggalkan." Maka mereka lakukan. Dia berkata kepada istrinya, "Mematikan waktu supaya ketika tamu kita makan, dia tidak tahu kalau kita tidak makan bersamanya." Baik, dan keesokan harinya Allah menurunkan ayat. Wa yuthiruna ala anfusihim wa kanat khasas. Mereka lebih mementingkan saudaranya dalam arti dia butuh dengan makanan itu, tapi dia berikan kepada saudaranya. Ini efek ilmu yang dituntut oleh mereka. Iya, mereka tidak hanya memiliki akidah yang kuat, tapi mereka memiliki efek bagaimana dia bergaul dengan berinteraksi dengan manusia. Itulah efek dari itu. Jadi kalau seandainya seseorang sudah belajar menuntut ilmu dan tamat sekian kitab, sudah sekian banyak guru yang didatangi, sudah sekian banyak kajian tapi nggak berefek pada akhlaknya, nggak berefek pada akidahnya, sudah kita gagal dalam belajar. Al-Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri ketika beliau mengirim anaknya untuk belajar, dia berkata kepada anaknya, ya, ilmu yang betul apakah itu mengubah rasa takut kepada Allah atau tidak? Ilmu yang betul itu apakah bisa mengubah akhlak, cara kamu berbicara, cara kamu berinteraksi atau tidak? Kalau seandainya memang ada faedah mau belajar, ada faedah mau menuntut ilmu, bisa dipahami. Dan begitu juga para sahabat Rasulullah SAW keinginan jadi kepada Allah, hablum min Allah itu juga luar biasa. Ketika salah sahabat Rasulullah SAW, Khubayb radhiyallahu anhu di awal Islam, yang mana orang masuk Islam itu diintimidasi, bahkan tidak hanya dari sisi omongan, ya bahkan dari sisi fisik dan bahkan ya dia mau dieksekusi, mau dibunuh. Khubayb berkata kepada orang musyrikin, izinkan kepada saya seorang keluarga, izinkan saya seorang keluarga. Iya, kemudian dia berkata, kalau saya bersuara, beliau berkata, kalau seandainya aku tidak khawatir, aku memanjangkan sholat karena kalian menganggap aku takut mati, maka aku panjangkan sholatku. Tapi karena kalian takut mati, langsung berpikir, bahwa si Khubayb takut mati, makanya sholatnya panjang, makanya saya ringkaskan sholat saya. Betul ya. Jadi ketenangan seorang mukmin, ketenangan seorang muslimah di dalam dia menghadapi ujian-ujian dan cobaan hidupnya, ketika dia kembali kepada Allah, ketika dia bergantung kepada Allah, disitulah efek yang itu ada pada dirinya. Tapi kalau seandainya orang belajar ilmu memiliki sama Allah sedikit, dicoba Allah sedikit, mengeluh, bergelisah, buat apa? Ya, hanya para ulama mengatakan ilmu wasilah wal amal ghayah. Ilmu itu cuma jalan
untuk kita mengenal Allah, jalan untuk kita mengenal Rasul. Cuma gaya daripada itu bagaimana ilmu kita praktek dalam kehidupan kita, itu yang paling terpenting. Cuma para hadirin dan hadirat, apa yang menjadi rahasia para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka belajar itu berefek dalam kehidupan mereka dari segala sisi, hablum min Allahnya, hablum min nasnya, dan juga dari fitan-fitan yang terjadi yang ini akan menjadi ulasan kita di siang hari ini. Mereka kokoh di atas agamanya. Nah, kenapa kita berbeda dengan mereka? Kenapa? Apa sebenarnya rahasia yang membuat perbedaan yang sangat jauh antara kehidupan kita dan kehidupan mereka? Para hadirin dan hadirat mereka, ketika hadir di majelis ilmu, ya mereka mendengar nasihat dari Rasulullah, ya mendengar untayan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, mereka sempat berpikir ini ayat kesimpulan, ini ayat kesimpulan, ini ayat kesimpulan, ini ayat kesimpulan. Oh, ini kayak simpulan, kayaknya ayat ini berbicara tentang si Allah, ayat ini berbicara tentang kesimpulan. Ya, ini yang membedakan antara kita dengan mereka. Kalau kita setiap nasihat, jadi sekampung simpulan si Allah dia nggak pernah ada, dia nggak pernah disebut di situ. Ini yang membedakan antara kita dengan mereka. Makanya efek itu langsung itu tertekan dalam kolbu mereka. Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amn. Orang yang beriman adalah orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keamanan. Apa kata sahabat? Ya, kata para sahabat Rasulullah, siapa di antara kita tidak pernah berbuat kezaliman? Jadi mereka tidak berbulan, tidak berkawan. Ya mereka tunjuk siapa? Jadi mereka sendiri. Inilah efek yang mereka dapatkan. Ilmu itu berbekas pada diri mereka. Bisa dipahami para hadirin dan rahimahumullah. Jadi ikhlas dan niat dalam kita belajar. Ya, dan jadikan ilmu itu sebagai acuan untuk memperbaiki diri kita, bukan memperbaiki diri orang lain dulu, diri kita dulu. Tapi kalau seandainya untuk ilmu, saya ingin untuk ilmu apa ya? Untuk jadi bahan perdebatan di Facebook, untuk dapat jawaban. Jadi kadang-kadang ada sebagian teman-teman ya ikut debat-debat di Facebook, gak punya jawaban. Ustaz jadi Ustaz ada syubhat begini, apa ya jawabannya? Siapa yang sudah dengar syubhat? Ya siapa yang suruh sibuk ente dengan hal yang seperti itu? Ente tugasnya belajar. Agama itu untuk diyakini, bukan tidak didebatin. Ente tahu bagaimana ente kenal Allah, ente kenal Rasul, dan ente amalin, tunggu mati, udah selesai. Bukan tuh debat sana, debat sini. Faham? Jadi kalau orang belajar nuntut ilmu untuk jadi bahan perdebatan, untuk jawaban debatnya apa, ya atau untuk menambah status untuk dalam menuntut ilmu, ya udah nggak berefek. Ilmu tuh kadang nggak bermanfaat tuh orang, nggak bermanfaat untuk kita. Bisa difahami ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan, metode dalam kita belajar. Mungkin kita sudah benar belajarnya Al-Quran dan Sunnah, kitab-kitab para ulama sudah benar. Cuman dari sisi prakteknya itu yang kadang kita salah. Faham ya? Jadi ilmu itu yang harus kita bekali adalah diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, baru setelah keluargamu. Jelas, jaga dirimu dulu, baru kamu baru menjaga orang lain. Taib, dan kita fokus malah pada siang hari ini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita ingin melihat bagaimana potret kehidupan para salaf kita, terkhusus sahabat Nabi SAW ketika mereka ditimpa dengan ujian, ketika mereka ditimpa dengan cobaan yang begitu besar, yang kalau ujian dan cobaan itu mungkin ditimpa kepada kita hari ini, murtad kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kokohnya mereka. Ya, di antara musibah yang paling terbesar di muka bumi ini dalam sejarah kehidupan manusia adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku melihat tidak ada sesuatu keindahan yang paling indah aku lihat di kota Madinah kecuali ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota ini. Iya, dan kemudian juga Anas bin Malik berkata, aku tidak melihat sesuatu perkara yang paling gelap, yang paling menyempitkan penduduk kota Madinah kecuali setelah ketika hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak para hadirin dan hadirat, seorang nabi, seorang rasul, iya, yang memiliki perangai yang indah, memiliki perangai yang baik, yang beliau masuk dari semua kalangan manusia, dari anak kecil, pemuda, orang tua,
semua itu masuk dalam pergaulan Nabi SAW. Nabi seorang laki-laki, seorang Rasul yang begitu dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Ya, bagaimana tidak? Seperti yang saya sebutkan tadi dan sebagainya akan saya sebutkan di sini para hadirin dan hadirat. Nabi SAW, bagaimana sikap beliau kepada anak-anak. Jadi anak-anak juga cinta sama Nabi. Ya, kita terkadang umur kita sudah 40 tahun atau 30 tahun, kan biasa seumuran sama kita yang senang sama kita. Nah, ada mengenyi kawat. Tapi Nabi nggak kayak gitu. Semua kalangan tuh suka dengan Nabi. Dan semua kalangan tuh di Rasulullah SAW gauli mereka, dekat dengan mereka. Ketika Nabi SAW duduk di sebuah majelis pada waktu itu, nah di samping kiri Nabi SAW itu ada orang tua, ya, sahabat-sahabat yang sudah tua. Dan di sebelah kanan Nabi itu ada anak kecil, Dan Nabi waktu itu minum. Beliau minum dari air, dari gelas, beliau minum. Dan kebiasaan Rasulullah SAW itu kalau beliau minum itu diberikan ke sebelah kanannya dulu. Itu kebiasaan Nabi. Nah kebetulan sebelah kanan anak kecil, sebelah kiri orang tua. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada anak kecil tadi, ini seorang Nabi loh ya, seorang Nabi. Ata'adhanuli, apakah engkau memberikan izin kepada saya untuk memberikan air minum ini kepada orang tua dulu? Minta izin, Nabi. Ini anak kecil ini, kalau bahasa orang-orang Arab bilang anak kecil jahal. Atau jahal ya, dari juhal, jahal. Ya kalau kita biasanya di majelis orang tua ada anak kecil, alah namanya kude pu saja duha namanya. Kan begitu kan? Ya bahkan ada anak-anak kadang lagi sholat itu ditarik ke belakang lagi sholat. Berarti sudah di soft. Ya ditarik anak-anak, pokoknya anak-anak terlalu terzolimi lah gitu ya. Tetapi subhanallah, Nabi, Rasul, Nabi loh, ini Nabi, manusia yang terhebat di muka bumi ini, minta izin sama anak kecil, boleh saya kasih minuman ini kepada orang tua? Kata anak kecil ini, ya Rasulullah, saya tidak mau bekas bibir engkau terkena orang lain dulu baru kena saya ya Rasulullah. Ingin bibir kau langsung kena dengan bibir saya ya Rasulullah. Ya sudah, Nabi kasih itu anak kecil tadi. Iya. Nah kira-kira anak kecil yang mana yang tidak suka dengan Nabi SAW? Ada anak kecil sedang main burung-burungan. Rasulullah mengatakan, ya Aba Numair ma fa'ala Nughair. Wahai anak kecil, apa yang sedang dimainkan? Apa yang sedang kau lakukan dengan burung kecilmu? Ya terkadang ada anak kecil yang makannya tidak beraturan. Nabi mengatakan, ya bunai, wahai anakku, sambillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang terdekat denganmu. Dia salah, dia keliru, tapi Rasulullah SAW sempat-sempatnya melayaninya, meluruskannya dengan cara yang tidak memojokkan. Dia kan makannya apa? Makannya tidak beraturan kan. Tapi Rasulullah melayang dulu. Rasulullah sebutkan dulu makan dengan tangan kanan, makan sebut nama-nama Allah, baru makan yang terdekat denganmu. Jadi nggak terlalu monoho. Yang kadang-kadang itu membuat anak-anak kecil hatinya disempit. Iya. Jadi kita datang masjid, wah ada si pula anak kecil lari semuanya. Tapi Nabi kita nggak begitu. Nabi kita itu begitu begitu luar biasa dari anak kecil, pemudanya. Ya kalau kita lihat dari sejarah kehidupan para sahabat Nabi di sekeliling anak Nabi itu, sekeliling sahabat Nabi itu anak muda semuanya. Utsman bin Affan pada waktu itu umurnya masih 26 tahun. Ali bin Abi Thalib umurnya masih 9 tahunan. Abu Bakar Siddiq umurnya sudah 30 tahunan pada waktu itu. Ketika beliau masuk Islam dan awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari anak kecil sampai orang pemuda sampai sudah dewasa. Ya, anak muda juga demikian Nabi SAW pada suatu peperangan. Ada seorang anak muda yang waktu itu dia bergegas pulang ke rumahnya. Kemudian dikejar oleh Nabi SAW, dikejar oleh Rasulullah, dikejar. Untuk apa dikejar? Apa mau dimarahin? Enggak. Kata Nabi, kenapa kamu buru-buru? Dia berkata, ya Rasulullah, saya ini pengantin baru. Ya masalahnya kan sudah selesai. Masalahnya sudah selesai. Saya sudah berperang, ya sudah, saya ingin ketemu dengan istri saya. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau datang tempat istrimu, rapikan dulu rambutmu, siap-siap dulu, dan datanglah di malam hari. Kenapa didatangin malam hari? Karena malam hari itu sudah siap-siap.
Ya udah, yang sudah nikah sudah paham, yang belum nikah udah nggak usah banyak menghayal. Iya, malam hari itu sudah siap-siap. Jadi kamu apa yang kamu inginkan betul-betul kamu dapatkan kenikmatan di situ. Ya, hal segitunya Nabi kita SAW menyapa anak muda. Begitu juga dengan orang tua, dicandain oleh Nabi SAW. Ada seorang orang tua menghampiri Nabi, kata Nabi, orang tua nggak ada dalam surga. Nggak ada orang tua dalam surga. Akhirnya dia kan menangis, ya Rasulullah, bagaimana tidak ada orang tua dalam surga? Kemudian kata Nabi, ya orang-orang yang masuk dalam surga umurnya semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bayangkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW sakit Rasulullah dari hari Kamis, ya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari mereka tidak melihat Nabi SAW. Ya, biasanya mereka sering mendengar nasihat dari Nabi, mereka diimami oleh Nabi, mereka diajak ngobrol oleh Nabi. Begitu juga mereka diselesaikan masalah-masalah oleh Nabi SAW. Tapi sudah sekian hari mereka nggak melihat Nabi SAW. Rasulullah sakit. Pada subuh hari Senin, ya, Nabi membuka tirai rumah beliau. Kata Anas bin Malik, aku melihat wajah Rasulullah bagaikan rembulan yang begitu indah. Kemudian Rasulullah SAW menutup jendelanya sampai kata Anas bin Malik, kami ingin membatalkan sholat kami terfitnah melihat wajah Nabi SAW. Kami begitu rindu dengan Nabi. Jangankan sahabat Nabi yang memiliki hati yang mereka begitu mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW, sampai-sampai Anas bin Malik yang beliau berkhidmat kepada Nabi puluhan tahun, beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah menyakiti hati saya, nggak pernah Rasulullah menyakiti hati. Itu pembantunya beliau. Kalau ada orang yang dia baik sama manajernya, baik sama kepala kantornya, biasa nggak? Biasa kan? Ini baiknya sama pembantu, baiknya sama supirnya, baiknya sama tukang kebunnya, baiknya sama sapamnya, itu luar biasa. 10 tahun aku berkhidmat kepada Nabi SAW, aku nggak pernah disakiti oleh Nabi SAW. Ya, nah kita bisa bayangkan, jangankan sahabat Rasulullah, pohon yang ada di masjid Nabi SAW, pohon kurma yang biasanya suka dijadikan sandaran oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Rasulullah dibuat sebuah mimbar. Setelah dibuat sebuah mimbar yang kemudian pohon itu tidak lagi digunakan oleh Nabi untuk beliau bersandar, kemudian terdengar suara raungan yang sangat keras di masjid Nabi SAW. Kenapa? Pohon tadi rindu dengan Nabi SAW karena sudah sekian hari Nabi tidak bersandar kepadanya. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar beliau dan beliau memeluk pohon tadi, dan beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluknya, dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Bisa bayangkan ya, bagaimana kerinduan sahabat Nabi kepada Nabi yang mereka berapa hari tidak melihat Nabi SAW. Sampai-sampai kami ingin membatalkan sholat kami karena rindunya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan hari terakhir mereka melihat Nabi SAW. Sehingga wajar seorang Umar bin Khattab yang biasanya tegar, yang biasanya kuat, beliau berkata, siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal, aku sembelih kepalanya. Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah meninggalkan kita sebagaimana Musa meninggalkan kaumnya, dan Musa akan kembali kepada kaumnya. Begitu juga Nabi akan kembali bersama kita. Ucapan Umar bin Khattab ini karena kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Orang yang sangat mereka cintai, tidak ada satupun yang paling mereka mencintai melebihi cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba terdengar beliau sudah meninggal. Ini sesuatu yang ya mungkin kita juga merasakan ya teman-teman semuanya. Antum punya ibu yang sangat mencintai antum, punya bapak yang sangat mencintai antum, atau istri yang sangat antum cintai meninggal. Seakan-akan nggak mungkin, itu nggak terjadi, ini nggak terjadi. Seakan-akan istri kita masih ada, ibu kita masih bersama kita, ayah kita masih bersama kita, kan begitu kan? Dan tentunya kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi melebihi cinta kita kepada ibu kita pada hari ini. Iya, dan saking dahsyatnya fitnah pada waktu itu, ya, Nabi belum dikubur. Hari Rasulullah meninggal, di Yaman sudah ada orang-orang mengaku dirinya sebagai Nabi. Aswad al-Insi, dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Besarnya fitnah yang terjadi pada waktu itu besar, dahsyat.
Iya. Nah, kalau seandainya ini para hadirin dan hadir ditimpakan kepada kita, mungkin kita akan murtad. Jangankan kita cerita Nabi, Ustadz A, Ustadz B berselisih sedikit masalah, kita yang jadi baperan. Ya Ustadz ini berselisih, Ustadz ini berselisih, udahlah saya nggak usah lagi lah, saya biasa aja. Orang berselisih dianya yang hilang, aneh ini. Orang berselisih dia nggak sholat lagi. Orang berselisih dia nggak hadir pengajian, syada. Hah? Ini kan kerupuk, tahu kerupuk ya? Kelihatannya keras, disamer lembek udah. Ya, nah kita bisa bayangkan orang yang kita cintai hari ini, orang yang hari ini mengajarkan kita meninggal tiba-tiba. Bisa bayangkan gambarannya, bisa dibayangkan. Makanya Umar berkata demikian. Umar kok nggak kokoh. Masalahnya kalau itu terjadi pada kita, saya ulang kembali, kita murtad sudah, murtad. Jangan untuk pikir Umar kok nggak kokoh ya, nggak sabit dia ya. Kalau saya mungkin ya biasa aja. Siapa bilang biasa saja? Saya sudah sebutkan contoh tadi. Ya, ada orang ribut berselisih biasa, berselisih dalam masalah, dia yang futur. Apalagi ini meninggal seorang nabi. Tetapi karena Rasulullah SAW telah mendidik mereka, Abu Bakar Siddiq, kebetulan Rasulullah di rumahnya Fatimah, di rumah Aisyah radhiyallahu taala sebagai putri beliau datang ke rumah Rasulullah dan beliau memastikan apakah Nabi SAW meninggal, dan ternyata betul Rasulullah meninggal. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menyampaikan khutbah. Apa khutbah yang disampaikan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala berkata, "Man kana ya'budullahu alladhi fis sama, fa inna Allah hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Wa tala qaulahu ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, yang Allah itu ada di langit, maka Allah hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad hari ini telah meninggal. Dan beliau mendatangkan ayat dalam Al-Quran, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul yang telah mendahulunya Rasul-Rasul yang lain, dan seluruh Rasul yang lain itu sudah meninggal semuanya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya seakan-akan ayat ini baru turun kepada kita hari ini. Lupa dengan ayat tadi. Kenapa? Derasnya, dahsyatnya fitnah yang menghampiri mereka. Bisa difahami para hadirin? Syahidnya apa? Fitnah yang begitu besar, fitnah yang begitu dahsyat menghampiri sahabat Nabi SAW, tetapi dengan sepatah dua patah kalimat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW, disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, fitnahnya itu selesai. Kita ada masalah A, masalahnya itu mungkin masalah kalau diangkat ke ulama, masalahnya masalah kecil, itu bertahun-tahun nggak selesai-selesai, perdebatan nggak habis-habisnya. Kalau dibukukan mungkin sudah satu maktabah bukunya, tapi nggak berefek apa-apa. Nah apa? Karena ada apa di balik ini semuanya? Inilah akan menjadi akhir statement kita kajian di pagi hari ini atau di siang hari ini. Apa rahasia di balik itu semuanya? Kenapa? Perselisihan yang terjadi di kalangan mereka, musibah, fitnah yang begitu dahsyat menghampiri mereka, dalam hitungan waktu yang singkat selesai masalahnya. Kenapa? Ada apa di balik ini semuanya? Kenapa kita masalah yang kecil seperti saya sebutkan tadi terjadi pertikaian, permusuhan, perdebatan, macam-macamnya lah, nggak selesai-selesai, nggak habis-habisnya, nggak ada ujung, nggak ada pangkal sudah, seperti benang kusut-kusut, udah pokoknya nggak ada kalimat ujungnya. Masalahnya apa? Kecil, sepele. Makanya saya katakan ilmu-ilmu seperti kita ini kalau dihadapkan dengan fitnah yang besar tadi, udah murtad kita dari agama Allah. Iya dan billah. Bisa difahami para hadirin. Kemudian apakah setelah meninggal Nabi Muhammad SAW selesai masalah? Belum selesai. Justru disitulah awal mulai terjadi kursak-kursuk. Iya, orang-orang yang tadinya membayar zakat sudah tidak membayar zakat lagi. Taib. Orang-orang yang tadinya memiliki iman yang lemah atau orang munafikin sudah mulai menampakkan kenifakannya, mulai menampakkan kekufurannya. Masalah besar enggak? Masalah besar. Dan kemudian juga terjadi perselisihan di kalangan sahabat. Iya, antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi orang-orang yang akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang-orang yang mereka telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Bukankah Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'um wa amwalahum."
Ya Abu Bakar Siddiq. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia? Kapan? Sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah selepas. Darah mereka dari mereka saya terlepas. Kata Nabi, kenapa kau perangi mereka? Perselisihan kan? Besar nggak perselisihannya? Besar masalahnya. Kira-kira sebesar perselisihan di antara kita? Nggak, perselisihan kita nggak perselisihan itu namanya. Besar ini perselisihannya. Apakah diperangi orang bayar zakat atau tidak? Dalilnya nampak nggak boleh diperangi, kan begitu. Tapi Abu Bakar Siddiq akan beliau perangi. Sampai-sampai beliau berkata, kalau seandainya di zaman Nabi mengambil zakat dari pelana kuda, aku akan mengambil zakat mereka dan aku akan perangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat apa yang telah diambil oleh Nabi dulunya. Kemudian dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab bahwasanya hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Jadi ucapan Abu Bakar As-Siddiq menerangkan kepada Umar, wahai Umar, ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Ya, bukan hanya sekedar ngomong la ilaha illallah udah selesai, Muhammad Rasulullah udah selesai, enggak. Tapi dia harus melaksanakan konsekuensi dari 2 kalimat tersebut. Di antara konsekuensi kalimat tersebut dia harus membayar zakat. Itu konsekuensinya. Karena itu rukun Islam. Yang mana seorang tidak mengeluarkan zakat, dia bukan Islam. Maka saya harus perangi mereka. Selesai masalah? Selesai. Selesai. Umar juga orang punya ilmu. Nggak ada Umar berkata, ya itu pandangan kamu, pandangan saya begini. Faham? Nah kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita akan sebut akhir statement kita, kajian kita. Cuman saya ingin menampakkan ingin memunculkan kepada antum bagaimana hal-hal yang terjadi di kalangan mereka bisa selesai masalah dalam waktu yang cepat. Apa rahasianya? Bisa difahami? Ya, bahkan ketika sebagian sahabat mereka menyarankan kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengembalikan Usamah bin Zaid yang diutus oleh Nabi SAW karena Rasulullah sudah meninggal. Kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang pernah diutus oleh Nabi SAW. Saya tidak akan pernah mengembalikan mereka. Dan subhanallah keberkahan yang didapatkan oleh pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Bisa difahami para hadirin. Kemudian kita lanjutkan. Kita singkat karena waktu kita tidak banyak. Setelah meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah adalah Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan begitu juga beraneka ragam kejadian-kejadian di zaman masa khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, dan itu terselesaikan dengan cara yang baik. Taib. Dan terbunuhnya Umar bin Khattab, di mana Rasulullah mengatakan terbunuhnya Umar bin Khattab itu berarti terbuka pintu fitnah, dan pintu fitnah itu tidak akan pernah tertutup sampai yaumul qiyamah. Itu isyarat dari Nabi SAW setelah meninggal Al-Faruq. Ya, pertikaian, perselisihan itu terus akan bergulir, terus akan terjadi. Ya, tepatnya ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Orang-orang di zaman Umar bin Khattab, mereka katakan Umar bin Khattab ini terlalu keras. Umar bin Khattab ini terlalu syadid. Ya, dalam kepemimpinannya. Kan begitu. Setelah Utsman bin Affan, lain lagi dia ngomongnya. Utsman bin Affan ini terlalu lembek, enggak tegas seperti Umar bin Khattab. Enggak tegas dia. Ya, lain pokoknya intinya enggak senang saja. Ya, nggak senang saja kalau di sini ngomongnya begini, pas nanti Utsman bin Affan sikapnya lebih lembut, lebih soft dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini gara-gara Utsman, semua Utsman ini lembut sekali, begini dan seterusnya. Padahal ini kefakihan seseorang. Kefakihan seseorang melihat kondisi dan keadaan masyarakat dan keadaan audien, terkhusus ya di majelis ilmu. Ya, saya sering menyampaikan, terkadang ada sebagian orang mencuplik apa yang datang dari salaf kemudian dipraktekkan di zaman sekarang. Iya, kita nggak berbicara perkara usul ya. Ini perkara teknis. Teknis itu berbeda-beda antara satu hal dengan hal yang lainnya. Berbeda-beda melihat kondisi dan keadaan. Dan itulah jalannya salafnya kita. Jalannya salafnya kita. Taib. Di zaman Nabi ketika umat Islam masih lemah, kemana disuruh hijrah? Ke Habasyah. Habasyah itu apa? Negeri kafir. Cuman kafirnya lebih ringan dibandingkan Mekah pada waktu itu.
Tapi ketika Mekah dan Madinah sudah menjadi negeri Islam, Rasulullah melarang untuk datang negeri orang kafir. Ini kan teknis namanya. Berbeda sikap dan berbeda keputusan karena melihat kondisi dan keadaan. Di zaman dahulu, kalau ada orang ikut kajian, kemudian mungkin kalau di zaman itu orang ada punya HP, dia main HP bersandar, itu mungkin bisa diusir dari majelis, mungkin bisa ditendang, kan begitu. Nah, orang yang ditendang, diusir dari majelis, datang lagi nggak dia ke majelis? Datang, tetap datang. Ada seorang guru, dia usir muridnya. Akhirnya muridnya gimana cara supaya saya nggak hilang ilmu dari guru, sembunyi-sembunyi dia mengambil ilmu dari gurunya. Yang penting gurunya jangan sampai melihat dia. Kalau di zaman sekarang, ya ada orang kita singgung sekali, nyentembay-tembay ada lagi. Hilang sudah, nggak ada yang nampak lagi di kajian, hilang. Iya, ya udah dia praktekkan bagaimana salaf, udah bersandar, wap, habis sudah. Ini menunjukkan orang nggak fakih, menunjukkan orang nggak pinter, nggak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bisa difahami, para ulama mengatakan di zaman sekarang ini dikedepankan lin itu lebih dikedepankan daripada syiddah. Kenapa? Manusia pergi ke masjid saja ikut kajian itu luar biasa di zaman sekarang. Iya, apalagi sambil bersandar-sandar, alhamdulillah. Kita singgung udah nggak ada cerita, mau hadir di kajian besok nggak ada cerita. Kalau di zaman dulu biasa, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terlambat pergi Jumat, ditegur oleh Umar bin Khattab di salat Jumat. Ya Utsman, kenapa ente terlambat? Saya tadi sibuk di pasar. Ente udah mandi? Belum. Kata Nabi kalau datang Jumat mandi, ya udah selesai masalah. Nggak ada masalahnya kemudian Utsman baperan sama Umar bin Khattab. Nggak ada kemudian mereka ribut, apa si Umar ini masa kayak gini dan saya nggak ada. Biasa saja karena laki-laki. Kalau kita orang Indonesia kan nggak bisa. Nggak bisa nggak? Itulah kondisi. Jadi perlu dilihat. Dan Nabi kita seperti saya sebutkan tadi, ketika Bilal bin Abi Rabah disiksa di kota Mekah pada waktu itu di awal Islam, ya udah Rasulullah tidak punya kemampuan kecuali sabar. Tapi coba di Madinah ada orang Islam disiksa, diapain sama Nabi? Ketika Islam sudah kuat, Islam sudah kokoh, ya lain sikap yang akan disikapi oleh Nabi SAW. Bisa difahami. Jadi disinilah seseorang butuh guru dalam dia belajar. Nggak bisa dia baca ucapan salaf kemudian dipraktekkan. Nggak bisa. Ucapan salaf itu nggak ada salah. Kamunya yang salah memahami. Kamunya yang salah dalam penempatan. Bisa difahami ya? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kembali. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini sudah mulai diisukan yang aneh-aneh. Mulai dari berita yang benar, kemudian difahami yang salah, sampai berita hoax. Kita sebut yang hoax-hoaxnya dulu. Di antara berita yang mereka sebarkan pada waktu itu tertulis surat dari atas nama Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah meminta kepada muslimin untuk menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari kepemimpinannya dan kalau bisa dibunuh Utsman bin Affan. Itu surat yang disebarkan. Tapi suratnya laku di mana? Di Madinah. Di Madinah nggak laku surat itu. Di Mekah juga nggak laku. Karena tempat ilmu di situ. Di mana lakunya? Di Kufah, di Basrah. Ya, jadi kalau orang-orang yang mereka itu cepat termakan hoax berita itu karena memang minimnya dia dengan maklumat. Berita apa saja sering disebarkan. Saya punya cerita satu. Ini namanya orang suka-suka iseng kan. Jadi ada satu potongan videonya awalnya bagus. Mungkin detik-detik pertama bagus. Ini nama orang suka tangannya gatal. Pokoknya setiap masuk share. Ternyata mohon maaf, ini videonya film nggak senonoh. Cuma dia nonton cuma 2 detik pertama saja. Habis itu share, oh bagus nih. Nggak selesai. Dia kirim ke grup keluarga, ada maknya situ dan bapaknya, gimana coba? Faham maksudnya? Film senonoh, film dewasa. Cuman iseng orang kan. Jadi gambar awalnya tulisan apa gitu ke grup keluarga dikirim, coba bapaknya lihat ya gatal tangannya. Iya, karena disitulah kecerdasan seseorang. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika dia akan menginformasikan sesuatu, dia setidaknya dia dengar dulu. Setelah dia dengar, ini kira-kira baik gak ya? Oh ini baik. Setelah baik ditimbang lagi. Ini ada maslahat gak saya sampaikan? Itu timbangan-timbangannya. Ini dengar belum? Udah cuman baca judul, kirim, sebarin.
Ya, ini menunjukkan para hadirin orang nggak bijak di dalam menyebarkan informasi. Kata Ali bin Abi Thalib, la yakunu imaman. Seseorang itu tidak menjadi imam sampai dia tidak menyebarkan seluruh apa yang dia dengar. Ya, jadi mafhum mukhalafahnya, seorang itu dianggap sebagai orang yang hebat ketika dia menyampaikan sesuatu apa yang memang penting untuk dia sampaikan dan ada maslahat dari apa yang dia sampaikan. Bisa difahami ya? Jadi jangan kita dianggap so eksis. Jadi setiap buka HP dia aja yang broadcast tiap hari. Mulai dari broadcast A, broadcast tiap hari. Iya, orang kira-kira baca lagi nggak? Dia lagi. Penuh HP kita sama broadcastnya dia saja. Iya, tapi coba kita WA-nya sekali-sekali, orang jadi, oh ini kayaknya ada berita penting. Bisa difahami ya? Baik, kita kembali. Di antara juga berita hoax pada waktu itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala itu dipukul oleh Utsman bin Affan sampai patah-patah tulangnya. Itu isu yang disebarkan. Sehingga semakin memuncak kemarahan mereka kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang akhirnya mereka datang untuk haji pada waktu itu, tapi mereka malah belok ke kota Madinah untuk apa? Untuk mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala termakan berita hoax. Baik. Kemudian di antara berita-berita benar adanya, tetapi mereka tidak atau mereka salah dalam memahaminya. Apa berita yang tersebar pada waktu itu? Mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan dia mengusir Abu Darda. Dia lebih memilih saudaranya sendiri, memang nepotisme si Utsman ini. Gubernur pada waktu itu kan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu saudaranya Utsman bin Affan. Terjadi perselisihan di antara Muawiyah dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang kemudian Abu Darda kata mereka diusir oleh Utsman bin Affan. Padahal Abu Darda sahabat Nabi yang sangat dimuliakan oleh Nabi SAW. Memang di zaman rezim ini, ya di zaman Utsman pada waktu itu memang ulama itu ulama itu dikucilkan, ulama itu dikerdilkan, ulama itu tidak dimuliakan. Itulah isu-isu yang itu juga sudah ada mungkin dengan bahasa yang berbeda, cuman muatannya sama. Bisa difahami? Padahal permasalahannya pada waktu itu terjadi perselisihan di antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur yang sah dengan Abu Darda sebagai ulama pada waktu itu tentang sebuah permasalahan fikih. Baik. Dan kemudian dikhawatirkan akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Abu Darda radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman cuma mengatakan, Abu Darda, kalau seandainya memang kalau engkau mau pergi ke sebuah tempat agar bisa mengurangi fitnah, silakan kau pergi. Sifatnya memilih, silakan. Abu Darda mengatakan, kalau seandainya Utsman memerintahkan saya pergi ke Habasyah, saya akan pergi ke Habasyah. Jangankan ke tempat yang dekat yang disuruh oleh Utsman, ke Habasyah pun saya pergi. Tapi apa berita yang disebarkan? Diusir. Beda kan bahasa diusir dengan bahasa arahan? Beda enggak? Itu pun dikasih pilihan. Namanya diusir sahabat Nabi diusir sama dia. Ini pemimpin macam apa seperti ini? Sehingga memuncak lagi kemarahan mereka. Dan juga isu tersebar bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tidak ikut perang Uhud. Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atur Ridwan. Itu tersebar isu, digoreng informasinya. Apakah pantas dia jadi khalifah? Sementara ada sahabat Nabi yang di sana berjuang dalam perang Uhud. Ada sahabat Nabi yang berjuang dalam perang Badar. Ada sahabat Nabi terlibat dalam Bai'atur Ridwan. Ini dia nggak ada ikut semuanya. Masa jadi khalifah? Gak pantas dia jadi khalifah. Itu kan disebarkan oleh mereka. Sehingga datang orang-orang yang berpenyakit ini, bukan penduduk kota Madinah ya, bukan penduduk kota Mekah, yang datang dari Basra, dari Kufah yang jauh dari ilmu. Mereka waktu itu bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, dia coba konfirmasi, benar nggak apa yang tersebar waktu itu? Ya, kemudian para hadirin dan hadirat, setelah ditanya kepada Abdullah bin Umar bahwasanya betul Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, Utsman bin Affan lari dari perang Uhud, Utsman bin Affan juga tidak ikut Bai'atur Ridwan, betul semuanya, informasinya valid. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, takbir dia. Jadi seakan-akan apa yang kita lakukan, pergerakan ini didukung oleh sahabat Nabi, kan begitu. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ente kemari dulu saya jelaskan, bukan begitu maksudnya. Udah takbir aja dia. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu,
Ketika perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut perang Uhud karena waktu itu putri Nabi SAW, istrinya Fatimah itu sakit. Istrinya Utsman sakit. Dan Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai pemimpin pasukan perang, memberikan izin kepada Utsman bin Affan untuk tidak ikut berperang dan beliau mendapatkan pahala sama seperti orang berperang untuk menjaga putri Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, siapa nama putri Nabi tersebut? Ibu-ibu dulu soalnya, ini dapat hadiah ini. Siapa namanya istri Utsman? Ada jawab? Siapa? Khonsa, Hafsah. Hafsah nggak ada istri Nabi. Anak Nabi setahu saya nggak ada namanya Hafsah. Yang ada Umar anaknya Hafsah. Jawabannya jangan berjamaah. Ada ibu-ibu? Ruqayyah. Nah, Ruqayyah. Pertama Ruqayyah, setelahnya baru nikah dengan Zainab. Ruqayyah ya. Enggak, Zainab itu anak yang pertama. Setelahnya baru nikah dengan Ummu Kulthum. Tadi ibu yang suaranya kedengaran dari pojok, dari sebelah kiri tadi, sebelah kiri saya. Berarti sebelah kanan ibu-ibu. Ya betul ya. Nanti dikasih bukunya. Taib. Kemudian berhadirin dan hadirat, Nabi sebagai pemimpin perang, sebagai seorang Rasul, memberikan izin kepada Utsman tidak ikut perang. Lah kok ente pula yang marah-marah? Kok ente pula yang benci? Nabi saja nggak benci, bahkan beliau memberikan pahala yang sama, mengkhabarkan ada pahala yang sama. Kan begitu? Nah kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Betul, beliau lari dari perang Uhud. Ketika kaum muslimin terjepit pada waktu itu dan Hamzah radhiyallahu taala anhu meninggal, sehingga tersebar isu kalau Nabi sudah meninggal pada perang Uhud. Nabi sudah meninggal. Faham? Sehingga muslimin sudah semakin terjepit dan pada waktu itu terbagilah 3 golongan kubu muslimin. Ada satu kubu yang mereka tetap tinggal di Uhud tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Ada satu kubu yang mereka masih melihat Nabi SAW masih hidup dan terus mereka berjuang. Di antaranya Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai ada 70 sayatan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya menimpa Talha bin Ubaidillah untuk mempertahankan nyawa Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian para sahabat yang di tengah berkecamuknya perang kemudian terdengar isu Nabi sudah meninggal dan musyrikin sudah semakin dekat. Ya apalagi mau dibuat kalau nggak lari? Kaburlah mereka. Jadi ada alasannya kenapa mereka kabur. Dan bersamaan dengan itu kata Abdullah ibn Umar, Allah telah menurunkan langit dari langit ke-7 ayat Allah memaafkan mereka. Allah pemilik jagat raya ini telah memaafkan Utsman. Lah kau entenya pula yang marah-marah. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atur Ridwan. Pada waktu itu Rasulullah SAW mau berangkat haji atau berangkat umrah yang dihadang oleh musyrikin di Hudaybiyah. Kemudian diutuslah Utsman bin Affan sebagai utusan Nabi SAW untuk sebagai delegasi Nabi untuk menyampaikan hajatnya Nabi. Nabi nggak ingin berperang ke Mekah, Nabi ingin tawaf saja. Dan beliau sudah membawa hewan-hewan untuk dihadyu, untuk disembelih dibagi kepada fuqara Mekah. Nabi nggak perang, Nabi nggak bawa senjata. Faham? Dan ternyata Utsman bin Affan pada waktu itu sudah beberapa saat ditunggu tidak balik-balik, sehingga dikhawatirkan terus terdengar isu Utsman bin Affan telah dibunuh. Sehingga Rasulullah mengambil baiat mereka, atau Utsman dalam keadaan terancam pada waktu itu. Rasulullah membaiat mereka, mengambil sumpah agar mereka siap mati. Untuk apa? Untuk mempertahankan nyawa dan darah mereka. Dan Rasulullah mengangkat tangan kanan beliau dan beliau mengatakan, hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman. Tangannya Nabi digantikan tangan Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan pada waktu itu nggak ada orang yang lebih pantas untuk delegasi Nabi yang lebih pantas dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah penjelasan dari Ibnu Umar yang tadinya dia bertakbir, istighfar enggak? Enggak istighfar. Sering enggak istighfar? Astagfirullah, saya salah ternyata. Enggak. Tetap dia berjuang, tetap dia bergerak, tetap dia berbuat kerusakan, tetap dia berbuat kekacauan. Berarti memang demikian ahlul bidah ahlul ahwa dari masa ke masa.
Mereka mencuplik pendapat para ulama apabila itu sesuai dengan keinginan mereka. Ketika keinginan mereka tidak sesuai, apakah mereka mengambil ucapan ulama? Tidak, mereka tidak mengambilnya. Dan itu juga bisa berlaku pada kita loh teman-teman semuanya. Kita nggak cerminan ke orang, cermin juga kadang-kadang ke kita sendiri. Paham ya? Jadi kadang-kadang ketika ada hal-hal yang merugikan kita, atau hal yang merugikan bisnis kita, atau hal-hal yang memang nggak kita sukai, itu kan ada khilaf ulama dalam masalah itu. Ya benar nggak? Kadang-kadang kita suka gitu juga. Jadi setiap kita berbicara manhaj salaf ahlul bidah, jangan pikir nyawa nyaman dunia kenayoan. Ketika kita mempelajari konsep, nah konsep itu bukan kita menggambarkan diri kita, tapi kita berbicara konsep. Nah kira-kira kita sudah di situ atau enggak? Nah, itu kan yang harus kita pahami. Bisa difahami ya? Nah kemudian para hadirin, ternyata mereka juga tidak mau mendengar apa yang telah dinasihatin oleh Utsman bin Abdullah bin Umar, yang akhirnya mereka masuk ke rumah Utsman bin Affan dan mereka membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang umur beliau sudah 90 tahun pada waktu itu, dan beliau sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Syahid yang ingin saya sampaikan, inti cerita yang ingin saya sampaikan, kata Imam Mudzahabi rahimahullah, tidak ada satupun sahabat Nabi yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Enggak ada. Walaupun di awal perkara Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ikut terlibat dalam pengepungan pada waktu itu, yang kemudian dia masuk ke rumah Utsman bin Affan, dia pegang jenggot Utsman bin Affan. Kemudian kata Utsman bin Affan, ayahmu saja nggak berani berbuat kepada saya seperti ini. Kemudian dia keluar rumah Utsman, dia pergi, dan dia tidak bergabung dengan kaum itu lagi. Ya, apa kata Imam Az-Zahabi? Tidak ada satupun sahabat Nabi yang ikut terlibat dalam fitnah ini. Padahal jumlah mereka ribuan orang. Itu sudah 21 malam dikepung Utsman di istananya. Gak ada sahabat Nabi. Kenapa? Ada apa di balik ini semuanya? Kenapa? Setiap ada fitnah sahabat Nabi selalu menang, selalu selamat. Dan kenapa pula kita setiap ada fitnah selalu kita menjadi aktor utamanya? Ya, itu pun setiap ada kasus selalu kita salah. Ke depan ada final lagi, kita lagi aktornya, salah lagi. Ya, ke depan ada masalah lagi, jadi aktor utama, salah lagi. Nggak kapok-kapok sama salahnya. Ilmunya nggak update dari tahun ke tahun, gitu aja ilmunya nggak nambah-nambah. Bisa difahami ya? Syahidnya apa? Tidak ada satupun sahabat Nabi yang terlibat dalam fitnah tersebut. Kemudian para hadirin dan hadirat, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, masalah selesai? Masalah nggak selesai. Dalam arti kata, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, masalah semakin banyak. Sampai-sampai orang-orang datang, wahai Ali, di zaman Utsman nggak seperti kamu ini pemimpinannya. Mulai lagi kan? Tadi zaman Utsman, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab nggak demikian. Kalau di zaman Abu Bakar lain lagi, di zaman Abu Bakar nggak demikian. Kamu nggak bijak, Abu Bakar lebih bijak. Ya begitulah modelnya. Kalau orang mengikuti hawa nafsu. Kata Ali bin Abi Thalib, dulu di zaman saya rakyatnya seperti saya, pemimpinnya seperti Utsman, seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab. Adapun hari ini rakyatnya seperti kalian. Iya. Nah, mulai muncul kelompok Nasibiyah, mulai muncul kelompok Syiah, mulai muncul kelompok Khawarij. Semakin banyak pecahannya, semakin banyak perselisihan yang terjadi. Taib. Apa itu kelompok Nasibiyah? Nah, dapat buku, tunjuk tangan. Jangan jawabnya, dijawab setelah tunjuk tangan. Passwordnya tunjuk tangan. Nasibiyah. Nasibiyah. Taib. Nah, asanta. Nasibiyah adalah kelompok yang membenci ahlul baitnya Nabi SAW. Jadi ada nanti bukunya. Ini ada satu kelompok Khawarij yang mengkafirkan sahabat Nabi, khususnya Ali bin Abi Thalib. Dia nggak mengkafirkan semua sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib yang dikafirkan atau yang bersamanya. Ada satu kelompok Nasibiyah. Apa kelompok Nasibiyah? Yang benci dengan ahlul baitnya Nabi SAW. Ada lagi kelompok Syiah yang apa? Yang menuhankan Ali. Iya, semakin banyak pecahannya, semakin banyak. Ada lagi kelompok Khawarij yang zuhud, yang banyak ibadahnya, yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya, yang tekun dalam beribadah, yang menjauhi dunia, yang lisannya selalu Al-Quranul Karim, amalannya adalah amalan-amalan yang mengikuti sunnah Nabi dalam beberapa hal.
semakin membuat mereka mabuk agama. Ya, mabuk agama dalam mana jelek ya. Ya, tapi kalau orang mabuk agama dianggap orang yang berjalan di atas agamanya, nah ini keliru. Jadi perlu dirinci apa maksud engkau mabuk agama itu. Jelas. Nah, orang Khawarij mabuk agama, tapi mabuk agama yang salah merekanya. Faham ya? Maksud saya paham. Tapi kalau orang yang menjalankan agama sesuai dengan dijalankan oleh Nabi, itu bukan mabuk, itu kemuliaan. Dan itu akan berefek dengan kebaikan. Baik. Nah, kita cerita dulu orang Khawarij. Yang mana ibadah mereka itu mengalahkan ibadahnya sahabat Nabi. Kan begitu. Ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka, itu wajah mereka pucat. Ya, karena banyaknya sholat malam dan banyaknya puasa yang mereka lakukan. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, mereka kailula, mereka tidur siang. Jadi amal Nabi mereka amalkan, kailula, puasa, sholat malam dan seterusnya. Kemudian Abdullah bin Abbas datang dengan baju yang indah. Ya, kata mereka, wahai Abdullah bin Abbas, engkau sahabat Nabi, engkau anaknya paman Nabi, masa pakaian kau pakaian ahlu dunia? Nggak seperti kami, zuhud pakaiannya apa adanya, nggak mikirkan dunia, yang kami pikirkan akhirat. Nah, kira-kira para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya, kalau kita beragama melihat dari sisi ibadah, cuma dari sisi akhlak saja, tidak melihat dari sisi akidah seseorang, kira-kira kita di zaman itu ikut Ali atau ikut orang Khawarij? Ikut siapa kira-kira? Akhlaknya baik, lisannya Al-Quran. Ikut siapa kira-kira? Taib. Ya mungkin ya, mudah-mudahan jangan. Di zaman Imam Ahmad, kita sedikit maju ke depan. Ibnu Abi Duat, antum jadi bahan pertanyaan enggak? Ibnu Abi Duat kok bisa didukung oleh 3 khalifah padahal situ ada Imam Ahmad rahimahullah? Apa sih kelebihannya dia? Kok bisa 3 khalifah sekaligus terpengaruh dengan dia? Kalau seandainya Ibnu Abi Duat mungkin tandingnya sama kita, wajar lah milih Ibnu Abi Duat. Ini Imam Ahmad ini. Imam yang menghafal 1 juta hadis. Imam yang ilmunya lautan luas. Tapi kok bisa ikut Ibnu Abi Duat? Karena disebutkan Ibnu Abi Duat ini dia sangat dermawan. Dia sangat memiliki akhlak yang baik, dia sangat jaga kewibawaannya. Dan kalau dia berbicara dengan hal yang menyenangkan untuk didengar. Iya, dia memiliki modal-modal ini membuat khalifah itu terpengaruh dengan dirinya. Jadi dia bukan rambutnya gondrong, bertato, enggak. Dia alul ibadah. Orang punya akhlak yang baik, peduli dengan kondisi muslimin pada waktu itu. Tapi dia mengatakan Al-Quran makhluk. Iya, dia memerangi akidah Ahlussunnah. Faham? Makanya mereka memberikan pengaruh efek yang sangat kuat kepada khalifah pada waktu itu. Ya, bahkan dia ini karena dia bapaknya orang kaya raya, dia ini apa saja hajat yang dibutuhkan oleh muslimin dia bantu semampunya dia. Apa saja dia bantu, kalau dia mampu diberikan. Dia tidak segan-segan mengeluarkan uangnya untuk membantu muslimin. Jadi itulah efek yang cukup memberikan pengaruh besar di masyarakat pada waktu itu. Dan Imam Ahmad dianggap kafir oleh dia, diikuti oleh khalifah dan sebagian masyarakat pada waktu itu. Bisa difahami ya? Nah, kira-kira model-model kita beragama hari ini, kira-kira ikut Ibnu Abi Duat atau ikut Imam Ahmad? Ya, pandangannya akhlaknya baik, rajin sholat, sering baca Quran, bagus, udah selesai, udah ambil aja ilmunya kan gitu kan. Tapi kata Imam Ahmad, saya maafkan semua orang yang terlibat dalam fitnah ini, saya maafkan semuanya kecuali Ibnu Abi Duat. Mudah-mudahan Allah memenuhi kuburnya dengan neraka, dengan api, kata Imam Ahmad. Saya nggak maafkan dia, keduliman yang dia buat, padahal akhlaknya baik. Ya, lisannya bersih, fasih dalam berbicara, dermawan. Tapi alul bidah, Imam Ahmad nggak memaafkan dia. Bisa difahami ya? Nah, kita kembali lagi kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Orang-orang Khawarij itu jumlahnya bukan segelintir manusia, banyak jumlahnya, ribuan orang, bahkan ratusan puluhan ribu. Ya, puluhan ribu orang pengaruh orang Khawarij. Syahidnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ji'tu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Nabi. Dan aku tidak mendapatkan satu orang pun sahabat Nabi bersama kalian. Nah, ini dia.
Lagi-lagi nggak ada sahabat Nabi. Di zaman Utsman bin Affan juga nggak ada sahabat Nabi yang terlibat membunuh Utsman. Lah di sini juga Ali berkata, jitu min qibali ashabin Nabi, aku datang dari sisi sahabat Nabi, nggak ada sahabat Nabi satupun bersama kalian. Padahal mereka zuhud, padahal mereka ibadahnya kencang, mereka mengamalkan sunnah, mulut mereka Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, banyak menghafal hadis, nggak ada sahabat Nabi satupun bersama mereka. Apa rahasia di balik ini semuanya? Kenapa mereka bisa selamat? Lah kalau dengan orang Khawarij yang kencang ibadahnya, apalagi dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang menuhankan Ali, nggak mungkin sahabat Nabi ada bersama mereka, nggak mungkin. Begitu juga dengan Nasibiyah, karena mereka sangat mencintai Ahlul Baitnya Nabi, nggak mungkin mereka bersama Nasibiyah. Ya, padahal begitu banyak fitnah yang terjadi, begitu banyak kekacauan yang terjadi, begitu banyak perselisihan yang terjadi, mereka kokoh di atas agamanya, mereka tabat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Kan begitu. Apa rahasia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, mereka selamat dari semua fitnah yang terjadi. Ketika akan terjadi peperangan di antara dua kubu muslimin pada waktu itu, pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan pasukan Husain radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal yang sudah mulai memuncak, mereka sudah siap dengan senjata, mereka datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW pada waktu itu sedang menggendong Husain, dan beliau berkata, inna hadza ibni sayyid, anak saya adalah pemimpin yang dia akan mendamaikan dua kubu mukminin yang akan berperang. Kemudian mereka meletakkan senjata-senjata mereka dan mereka akhirkan peperangan dan mereka berdamai dengan satu hal yang mereka dengar dari Nabi SAW. Sehingga para hadirin, apa yang menjadi rahasia mereka kokoh di atas agama mereka? Adapun kisah perang Siffin, perang Jamal, para hadirin dan hadirat, di balik kisah itu ada penyusup-penyusup, bukan sesuatu yang datang dari mereka. Dan bersama dengan itu banyak cerita-cerita indah di balik peperangan yang terjadi. Bisa difahami karena waktu kita sudah tidak mencukupi. Baik. Nah, apa rahasia di balik ini semuanya mereka terselamat dari fitnah meninggalnya Rasulullah SAW sampai di zamannya Khawarij? Ya, tidak ada satupun mereka bersama orang Khawarij. Ada dua kekuatan pada diri mereka. Ya, kekuatan ilmu dan kekuatan mengamalkan ilmu, dan kedua bersihnya hati mereka. Ya, dan sebaliknya terjadinya kekacauan, apakah di komunitas teman-teman kajian ataukah di komunitas muslimin secara umum, sebabnya karena kejahilan, dan yang kedua karena niat yang tidak baik. Bisa difahami? Ini faktor utamanya. Kejahilan, kebodohan, dan punya niat yang gak baik. Bisa saja ilmunya banyak, ilmunya kuat, ilmunya kokoh, tapi niatnya gak baik. Hasad, dengki, dan lain sebagainya. Ini juga akan menjadi efek terjadinya pertikaian, terjadinya kerusuhan, terjadinya kriminalitas. Bisa difahami? Jadi efek dari ilmu yang mereka dapatkan berefek kepada baiknya hati mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Dengan apa Allah ingatkan kita? Dengan dua hal. Yang pertama, kekuatan ilmunya mereka, dan kedua, kekuatan mengamalkan ilmu. Ya, dan tentunya ketika kita dikenal dengan nama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, pasti mereka adalah orang-orang yang baik hatinya. Tidak ada tendensi apapun di dalam mereka bersikap, nggak ada. Ya, dan kita terkadang seperti saya sebutkan tadi, para hadirin, ilmunya jelas, kita tahu ini benar, ini hak, tapi kita punya tendensi-tendensi tertentu yang itu mencuat kepentingan pribadi kita. Itulah menjadi sebab terjadinya apa? Kejelekan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dihujai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pertama, kekuatan beliau memahami hadis Nabi. Oh iya, na'am, demikian hadis Nabi. Karena beliau tidak mungkin ada yang terluput dari beliau. Ketika datang ilmu, beliau terima. Yang kedua, kalau Umar bin Khattab beliau menerima ilmu, secara ilmu beliau terima, tapi secara hati beliau nggak terima, pasti beliau akan berkata lain kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak akan mendukung Abu Bakar As-Siddiq, nggak akan beliau dukung.
Karena nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan syahwatnya, tetapi karena hati mereka baik, suci, bersih. Walaupun tadinya saya keliru, walaupun tadinya saya salah, ya sudah, saya terima apa yang datang Abu Bakar Siddiq karena bersihnya hati mereka. Para hadirin dan hadirat, mungkin di antara kita teman-teman ilmunya sudah banyak, tapi hatinya nggak bersih. Jadi dua nih masalah. Apa saja terjadi pertikaian, keributan, udah kita nggak usah cerita jauh-jauh lah ya. Kita cerita komunitas kita saja di kalangan para penuntut ilmu. Ya, ribut. Yang satu buka pesantren sana, yang satu buka pesantren sini, udah ribut lagi. Itu ada pedagang sate, itu kadang nggak sholat pedagang sate, akur dia jualan bareng gitu, jualan sate. Gerobaknya sama, satenya sama, bisa akur. Lah kita punya pesantren, ya ribut sebentar-bentar. Ya mau nggak mau kan harus nyelipin agama kan di situ kan, nyelipin manhaj begini dan begini. Padahal tujuannya bukan itu semuanya. Disitulah kita harus ada kejujuran para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ketika kita punya satu badan sekolah, kemudian teman kita bukan sekolah di tempat sana, kan setidaknya tanggung jawab itu sudah habis di sana kan. Sudah ada teman kita yang berbuat baik di sana, sudah selesai. Kamu ingin kamu eksis atau agama Allah yang tegak? Apa sih kamu mau kan? Kamu pengen eksis supaya saya ini eksis di sini, eksis di sini, eksis di sini, eksis, atau yang kamu inginkan agama Allah tegak? Kalau kamu inginkan agama Allah tegak, di sana sudah ada yang menegakkan, senang nggak kita? Ya senang dong. Enggak. Ya walaupun dia nggak mengatakan lo nganainan dong. Berarti kamu eksisnya kamu inginkan, bukan tegaknya agama Allah. Kalau agama Allah tegak, syukuri alhamdulillah. Di sana saudara kamu ahlu sunnah yang akidahnya lurus, dia membuka sekolah, alhamdulillah. Ya, yang bisa saja tempat kita mungkin kita gurunya kurang, kemampuan nggak mampu, gedung nggak ada. Faham di sini? Ya sudah ada saudara kita di sana. Sesuatu yang dibangun di atas niat yang sama menegakkan kalimat Allah, walaupun banyaknya lembaga-lembaga pendidikan, kita akan bersatu. Ya, selama hatinya bersih. Tapi kalau lembaganya sama, semua sama, hatinya nggak sama, udah hancur itu. Iya, silahkan sesuatu teman-teman buka sekolah, tapi jangan pernah buka sekolah saya mau menyaingi dia. Kalau menyaingi dia berbuat baik, saya juga kebaikan itu mudah-mudahan ada sama dia, saya juga ingin berbuat baik seperti dia, itu insya Allah akan baik. Tapi kalau seandainya saya buka sekolah biar sana sepi, biar sana hancur, kalah kita dong sama penjual sate. Kalah dong kita sama penjual sendal. Orang sendal bisa akur, ramah, senyum-senyum, dia lagi nggak ada pelanggan, ngobrol berdua pedagang sendal tadi di mana? Alhamdulillah, dia bisa senyum-senyum, karena nggak sholat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa sebabnya? Qillatul ilm atau su'ul qasad, niat yang jelek, niat nggak baik. Kembali kepada poin yang saya sebutkan di awal kajian tadi. Ilmu yang kita tuntut itu mengubah zahir dan batinnya kita. Jangan kita jualan agama untuk mencela orang. Ya, jangan kita pakai label agama, pakai nama Allah untuk merendahkan manusia. Ini besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ya karena ketika kita berbicara atas nama agama, orang akan ikut kita. Ketika orang ikut kita, kita khawatir dosa kita akan terwarisi oleh orang lain itu tadi. Dan itu sampai ke dalam kubur. Jadi jangan salah sama tukang jualan sate ya. Kita udah belajar agama, seharusnya lebih bijak dalam bersikap. Jadi apa solusinya? Harus belajar, harus nuntut ilmu, harus semangat nuntut ilmu teman-teman semuanya. Terlebih kita berhadapan dengan saudara-saudara kita muslimin setiap ada masalah. Jadi begini, setiap ada masalah saudara-saudara kita muslimin, ya, atau ada orang yang nggak suka dengan dakwah kita atau lain sebagainya, jangan itu dijadikan sebagai pembenaran. Ya wajar kalau dakwah kita diterima, dakwah kita nggak benar karena kita ditolak sana tolak sini, menunjukkan kita itu benar. Itu ajib dalam berdalil. Keliru dalam dia berbuat salah atau dia berbuat hal-hal yang atas nama dalil. Paham maksud saya? Jadi setiap ada orang yang membekot, saya tahu, wah ini memang sunnah seperti ini. Diklarifikasi dulu, ya di apa istilahnya, dirinci dulu. Ini kira-kira orang nggak suka sama kita karena apanya?
Karena bawaannya kita, karena akhlak kita, atau diksi kalimat yang kita gunakan, atau apa yang mereka benci. Ingat loh, Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, ada di antara kalian yang membuat orang lari dari dakwah. Rasulullah berbicara kepada siapa? Kepada sahabatnya. Kepada siapa? Kepada Mu'ad. Tafatalna ya Mu'ad, itu telah berbuat fina wa ya Mu'ad. Kalau seandainya itu bisa terjadi pada makom sahabat Rasulullah SAW, ada orang membuat orang lari dari dakwah, orang-orang seperti kita yang ilmunya pas-pasan. Ya semuanya sebab pas-pas, ilmu pas, ibadah pas, semuanya pas-pasan. Gak ada yang lebih-lebihnya. Kemudian gak ada di antara kita membuat orang lari dari dakwah. Gak ada orang membuat disarankan disebab kita orang benci. Hah? Jadi gak bisa seseorang mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau seandainya engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka engkau akan sesat dari Allah. Memang kebanyakan manusia sesat di muka bumi ini. Mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka tidak mau menerima sunnah. Kan gitu dalilnya. Innal Islam bada ghariban wa sayyidu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Jadi setiap ada masalah selalu dia bawa dalil seperti ini. Kapan dia mau evaluasi diri? Ada hal-hal para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita terlalu saklek dengan sebuah permasalahan yang padahal terkadang itu yang benar tapi kita menganggap itu salah. Ini bahaya. Karena apa? Qilatul ilm, kurangnya ilmu. Misal saya contohkan. Ini contoh cukup sering saya contohkan. Ya, kita melihat, jadi kita melihat saudara-saudara kita muslimin ketika mereka doa tolak bala. Mereka apa yang mereka lakukan? Saudara kita muslim ketika kunut tolak bala, apa yang mereka lakukan? Kamu balik telapak tangan, itu kan mereka lakukan kan. Nah kalau ditanya kepada teman-teman kajian, apa hukumnya balik telapak tangan ketika berdoa? Apa hukumnya? Bid'ah. Bid'ah enggak? Udah ngomong aja jujur, bid'ah enggak? Bid'ah kan? Bid'ah gitu. Lah apa dalilnya bid'ah? Ya dalilnya nggak pernah Ustadz saya buat kayak gitu. Dalilnya apa? Ya saya nggak pernah lewat hadisnya. Emang itu udah berapa ribu hadis yang dibaca tinggal lewat hadisnya? Hah? Nggak ada dalilnya masalah itu Ustadz. Oke, nggak ada dalilnya. Ente sudah hafal berapa juta hadis sampai-sampai ente mengatakan nggak ada dalilnya. Sering kan di kalangan saya dan kita semuanya masalah nggak ada dalilnya. Berapa hadis dihafal? 5. Loh gimana ada Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis sementara ente menghukumi sesuatu nggak ada dalilnya, ente hafal 5 dalil. Jangan-jangan dalilnya dalil yang ke-6 ente belum hafal. Kan gitu. Atau bisa saja dalilnya ada di antara ente hafal, cuman ente nggak tahu cara pengambilan dalil. Dalil itu bisa dilihat dari sisi dari mafhum mukhalafahnya, dilihat dari mafhum muwafaqahnya, bisa lihat dari sisi dilalahnya, bisa lihat dari sisi imanya, bisa lihat dari sisi isyarahnya. Banyak pendalilan yang bisa diambil. Karena kamu nggak ngerti cara pengambilan dalil, cuma hafal dalil secara konteks, nggak mengerti cara pengambilan dalil, nggak ada dalil. Padahal dalilnya ada yang dihafal. Tapi Ustadz ini sering kok ulama mengatakan ini nggak ada dalilnya. Iya wajar ulama mengatakan nggak ada dalilnya. Dia sudah berguru dengan ribuan guru. Dia sudah melewati sekian ratus kitab atau ribuan kitab. Dia sudah menghafal di kepalanya ratusan ribu hadis yang kemudian dia sudah memahami hadis. Lah ente yang cuma menghafal 5 hadis pakai bahasanya ulama itu namanya nggak nyambung. Paham nggak maksud saya? Para ulama Syekhul Islam sering mengatakan nggak ada. Iya Syekhul Islam dia menghafal berapa ribu hadis, berapa ratus ribu hadis di kepalanya, berapa ribu orang ulama yang didatangi, berapa kitab yang sudah dibaca. Lah kita Bulughul Maramnya nggak pernah dibaca. Kok bisa bilangnya nggak ada dalil? Faham? Ini kalimat-kalimat bukan kita yang ucapkan, bukan. Ini sekaliber Syekhul Islam. Kecuali kalau antum ilmunya sudah sekaliber Imam Ahmad, Syekhul Islam silakan mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya. Syekh Ibnu Utsaimin saja dalam banyak tempat beliau mengatakan saya tidak mendapatkan dalil. Beda permasalahan, nggak ada dalil tidak mendapatkan dalil. Bisa saja didapatkan oleh ulama lain, nggak dapat oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau kita nggak ada dalilnya dalam masalah ini, ajib ini. Inilah terkadang sebab terjadi pertikaian di tengah muslimin. Dia belajar, dia menuntut ilmu, dia sudah sering melewati hadisnya. Kita katakan hana dalil yang dalam masalahnya, nggak ngamuk orang. Hah? Padahal hadisnya itu contoh yang saya sebutkan tadi dalilnya jelas sekali di dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikan telapak tangannya ketika beliau berdoa menolak bala. Itu kata Anas bin Malik. Dibalik tangan oleh Nabi. Iya, Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, dari zahir hadis ini dalam mazhab kami disunahkan seseorang membalikan telapak tangan ketika dia berdoa tolak bala. Iya, kita nggak ada dalilnya, ajib nggak dalil. Pernah baca Sahih Muslim? Nggak pernah. Al-Imam Nawawi tamat? Nggak juga. Jadi gimana ente menghukumi nggak ada dalil? Ini bukan bahasa kita, ini bahasa para ulama besar. Mengatakan ini nggak ada dalilnya. Jadi kalimat-kalimat sepertinya harus dijauhi, bukan saya dan bukan antum semuanya. Ya ini masalah besar yang ada dalilnya. Kita menafikan sesuatu dari Nabi, padahal Nabi melakukannya dalam keadaan apa? Kita nggak pernah menelaah kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadang hal yang seperti inilah yang menjadi sebab ya hal gesekan-gesekan. Gesekan itu betul pasti akan terjadi, pasti. Cuman kita sekarang meminimkan gesekan tadi. Caranya apa? Belajar, jangan banyak komentar. Apalagi di ulama-ulama di Facebook. Ya jadi syuyukhul Islam di media sosial. Yang ada kerusakan yang dibuat, bukan kebaikan yang terjadi. Ya, saya sekilas tadi saya nonton satu video ya, saya nggak tahu benar atau tidak. Cuman beritanya sudah tersebar, ada seorang imam masjid ditempeleng sama seseorang. Katanya dia membuat sebuah akun Facebook atas nama orang ini, dia ceritanya macam-macam di situ, ditempeleng sama masyarakat. Iya, dan itu bisa terjadi di mana-mana. Ya, nah akhirnya memang mereka tuh pembenci sunnah Nabi. Mas, sebelum ente berbicara, mereka pembenci sunnah Nabi, kita evaluasi diri dulu, itu yang paling penting. Sebelum kita nunjuk tangan orang ke orang lain, kita tunjuk pada diri kita diri sendiri dulu. Bisa difahami maksud saya? Jelas hadirin, di sinilah kita butuh bijak, kita butuh banyak belajar, kita butuh banyak menuntut ilmu. Jangan banyak berkomentar. Belajar dulu, belajar, terlebih kita berada di lingkungan kita Aceh seperti ini. Ya mereka tuh membenci sunnah, memang ahlu bid'ahnya memang negara itu sunnah. Terus kalau setiap ini yang kamu ngomong, terus kamu nggak belajar, kamu tetap stuck dalam satu titik, kapan selesai masalah? Belajar enggak, belajar malas, debatnya kencang, komentarnya kencang, nyelesain masalah, nggak selesai masalah. Sahabat Nabi mereka kokoh, sabit dan lain sebagainya karena mereka kuat dalam ilmunya mereka. Contoh lagi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, contoh. Ya, hal-hal yang sifatnya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ketika ditanya apa hukumnya puasa 9, 10, 11 di hari Asyura. 9 yang kita tahu apa? Puasanya kapan? Puasa tanggal berapa? Tanggal 10 kan? Atau yang afdolnya? Yang afdolnya apa? Yang antum tahu saja apa? Yang afdolnya apa? 9, 10 atau 10-11 gitu kan? 9-10 atau 10-11 itu kita tahu kan? Betul nggak? Nah kalau seandainya ada orang berpuasa 9-10-11, apa kita jawab? Bidah nggak? Hah? Coba tunggu dulu. Antum jangan ngikut arah saya bicara. Tapi saya buat tanya lagi, Maulid Nabi boleh nggak? Hah? Ada dalilnya nggak Maulid Nabi? Kan bang. Boleh nggak Maulid Nabi? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Waduh. Ayo ikhwah, Maulid Nabi ini sesuatu yang sudah masyhur di kalangan ulama kita. Fatwa mereka sudah jelas bagi kita. Faham? Udah jelas, jangan ragu-ragu lagi. Cuman juga jangan ya lihat kondisi lah ya. Ini sudah ma'ruf. Saya cerita halnya yang kita nggak pernah baca dari pembahasan ulama kita, itu yang mau saya bahas. Jadi kalau Maulid Nabi jangan ragu-ragu, bidah. Maulid Nabi udah selesai, final itu sudah buat kita. Final, finish sudah. Faham? Para ulama kita sudah banyak berbicara, Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz, para ulama kita, guru-guru kita sudah maklum. Ini masalah membalik telapak tangan, siapa ulama yang berbicara, apa yang pernah kita baca, itu maksud saya. Paham ya? Jadi ada hal-hal, ya sudah bid'ah itu ada, Nabi sudah mengingkari ada bid'ah. Jangan salah pemahaman saya. Oh, berarti nah, masya Allah dia hanale bid'ahnya. Sekeliru, saya nggak mengatakan demikian. Jangan menibatkan sesuatu kepada saya. Maka sengaja saya tanya, apa hukum Maulid Nabi? Bid'ah, Maulid Nabi udah selesai, udah. Faham? Cuman yang ingin saya bahas sekarang hal-hal yang difahami oleh penuntut ilmu
Yang mereka menganggap itu sebagai bid'ah yang dia nggak pernah dapat penjelasan dari ulama. Tapi karena nggak pernah gurunya lihat, nggak pernah dia lihat dari gurunya, nggak pernah dia baca, itu dia hukumi bid'ah. Itu yang saya kritik. Fokus saya di sini. Paham di sini? Fokus saya di sini. Ya, nah kalau seandainya Nabi beliau puasa ya puasa. Kalau maulid Nabi kan makan-makan. Kok dalilnya orang puasa? Seharusnya puasa. Kan gitu kan? Ya mungkin ada isyarat dari Nabi akan ada nanti orang-orang ketika beliau lahir mereka makan-makan. Makanya Nabi puasa, jangan makan-makan. Tapi kita kembali kepada masalah. Jadi fokus saya di sini apa? Fokus saya di sini adalah hal-hal yang kita sebagai seorang penuntut ilmu menghukumi sesuatu itu bid'ah dengan dalil. Nggak pernah saya lihat ustadz saya buat, nggak pernah saya lihat komunitas saya buat, nggak pernah saya baca. Nah, ini yang saya kritik, ini yang saya ingkari. Faham? Dan dia nggak pernah mendapatkan penjelasan ulama dalam masalah ini. Ya, atau bisa saja itu penjelasan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama yang sifatnya mu'tabar. Nah, mau nggak mau kembali kepada asal yang saya sebutkan tadi, semangatkan diri untuk belajar, tekun dalam belajar. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Baik. Nah, ketika ditanya di komunitas teman-teman kajian, apa hukumnya berpuasa 9, 10, 11? 9, 10 dan 11. Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan ini antum akan mengatakan bid'ah Ustaz. Ya, tapi alhamdulillah udah gak ngerim. Jadi ada faidah saya sampaikan hari ini. Ada outputnya yang saya dapat dari input yang saya berikan. Kan begitu. Iya. Kan kita wah 9, 10, 11 gak ada bid'ah tuh, gak ada. Semua kaset-kaset ustadz-ustadz saya dengar itu gak ada ngomong 9, 10, 11. Ya, jadi ilmu yang begitu luas para hadirin dan hadirat itu mengalir kepada sejumlah orang saja. Kita kan Rasulullah mengatakan dudukan manusia itu pada tempat-tempatnya ya. Itu kan kata Nabi kan. Kita menang ustadz kita, ustadz nam orang-orang yang mulia, orang punya ilmu. Tapi jangan antum dudukan posisinya seperti Imam Ahmad. Fatal ini. Ini kita nggak amanah. Betul nggak? Ustadz fulan ilmunya seperti Imam Ahmad. Itu kita nggak amanah, berkhianat kita. Dudukan manusia pada tempatnya. Ustadz ya ustadz, bukan ulama. Faham? Ulama juga nggak bisa dikatakan ilmunya juga seperti Imam Ahmad. Faham? Faham? Jadi kalau memang ilmunya tingkat ustadz, ya sudah, pasti tingkatnya bukan mujtahid di situ. Bukan tingkat mujtahid. Mujtahid itu siapa? Mujtahid itu punya syarat-syarat yang ketat, seorang itu dikatakan mujtahid. Faham? Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu mujtahid namanya. Kalau kita muqallid, faham? Kita tipenya tipe muqallid, bukan tipe mujtahid. Kita muqallid, benar nggak kita muqallid? Muqallid nggak kita? Ketika antum mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan demikian, muqallid nggak? Muqallid namanya, taklid namanya. Taklid itu mengikuti seseorang yang orang itu bukan dalil. Itu kan yang kita ambil interpretasinya Syekh Ibnu Utsaimin dalam memahami dalil kan begitu kan? Kan begitu kan? Itu namanya taklid, tetap taklid namanya. Yang namanya mujtahid, sebuah permasalahan dia cerna sendiri, dia ambil dalilnya sendiri, dia racik dalilnya begini, maksudnya begini nih, mafhumnya demikian, mantuknya demikian. Udah dikemas semuanya, keluar satu hasil. Itu namanya mujtahid. Kita ada kayak gitu? Nggak ada kan? Kita cuma Syekh Ibnu Utsaimin katakan demikian, Syekh Bibas katakan demikian, Ibnu Taimiyah mengatakan, udah ini namanya muqallid mas. Dalam bahasa syariat itu muqallid namanya. Muqallid, tapi kan muqallid tercela. Iya, ada muqallid yang tercela, ada muqallid yang tidak tercela. Makanya belajar lagi. Ya, jangan belajarnya tanggung-tanggung, itu nanti seperti mangga yang masih belum matang dimakan sama orang, mencret orang. Gitu juga kita. Ya, ada istilah-istilah yang pokoknya intinya untuk belajar. Udah itu intinya yang saya sampaikan. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Supaya lebih kita memahami agama ini dengan cara bijak. Bisa difahami? Nah, kita kembali kepada masalah yang saya sebutkan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan dari riwayat Al-Imam Tabrani, puasalah Nabi pada waktu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Apa diperintahkan oleh Nabi untuk berpuasa 9, 10 dan 11. Kalimatnya waw, bukan kalimat au. Kalau waw atau, tapi disebutkan waw. Nah, Al-Imam dalam mazhab Syafi'iyah disunahkan seseorang untuk berpuasa tanggal 9, 10 dan 11 sunnah. Rasulullah SAW. Kita katakan apa? Nggak ada dalilnya. Kan ajib ini. Begitu cepat kita. Nah, banyak hal-hal yang terkadang dilakukan oleh saudara-saudari kita muslimin, para hadirin dan hadirat, kita lebih bijak dalam bersikap. Kita bukan ingin membid'ahkan sesuatu yang sunnah, bukan. Bid'ah adalah bid'ah. Begitu juga jangan kita mensunahkan membid'ahkan sesuatu yang sunnah. Itu juga keliru. Itu fatal juga sebabnya. Ya, kita menisbatkan sesuatu kepada nabi yang tidak melakukannya itu bid'ah, tercela. Begitu juga kita menafikan sesuatu yang datang dari nabi padahal nabi melakukannya, kita katakan nggak ada. Sama nggak? Sama. Apa solusinya? Kita belajar.
Cukup kita mengatakan apa yang kita pahami secara pasti. Tapi kalau seandainya timbangannya ustadz kita nggak lihat, kemudian kita menghukumi bidah, ini hal yang keliru. Hal selanjutnya, contoh, misalnya di masyarakat, para hadirin dan hadirat, ini contoh-contoh hal dalam kehidupan kita. Ya, di masyarakat kita, kalau seandainya kita berwudu, memasukkan air tangan seperti ini, di masyarakat kita ini, pantang nggak kira-kira? Pantang nggak? Di masyarakat kita, pantang ya. Nah, kalau seandainya kita tuang seperti ini, boleh atau tidak? Boleh kan? Nah, dari ilmu yang kita pelajari, memasukkan air boleh atau tidak ke dalam air seperti ini? Boleh, dari ilmu kita pelajari, karena air itu tidak najis, ya selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Kan seperti itu. Nah, kalau yang kita pelajari begini boleh atau enggak? Boleh. Nah, untuk menjaga perasaan saudara kita muslimin, mana yang lebih kita pilih? Kita tuang. Oh han ustaz, tak pelumah, bahwasannya nyojut ya pegat. Budak pelumah bahawanya. Iya, ente tahu ente itu siapa dulu. Masalahnya ente buat baik saja ente sudah dituduh Wahabi. Apalagi ente berbuat menyelisih mereka. Itu yang harus dipahami. Faham maksud saya? Ente berbuat baik saja dituduh Wahabi, apalagi ente berbuat sesuatu yang menyelisih mereka. Mafhum di sini? Kecuali posisi kita Imam Ahmad. Posisi kita Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kecelok jaro kau jud berarti salah tanya selamanya udah berhaji Imam Syafi'i kecelok jaro berarti jud. Imam. Jadi mudah diikuti manusia kita siapa? Dan itu penting dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, itu penting hal yang seperti ini. Para hadirin dan hadirat rahimani. Masalahnya kalau kita tua nggak ada masalah kan? Ya, dan Nabi kita SAW dari sunnahnya beliau itu sangat memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat. Itu harus difahami. Nabi ketika beliau menguasai kota Mekah, Nabi tidak mengubah Ka'bah seperti dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah tadinya pintunya 2, jadi 1 kan. Hijr Ismail yang tadinya menjolor ke rapat dengan Ka'bah menjolor keluar. Nabi nggak mengubah seperti dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Kata Rasulullah, aku khawatir ada terfitnah orang-orang dengan apa? Dengan orang-orang yang baru masuk Islam itu terfitnah. Dijaga hatinya oleh Nabi. Padahal Ka'bah itu pintunya 2. Kenapa Nabi nggak mengembalikan? Menjaga perasaan orang. Iya, jadi semaksimal mungkin kita ketika perkara itu boleh A, boleh B, boleh A, boleh B. Kita nggak menganggap, bukan perkara yang kalau bid'ah sudah kita ya bid'ah harus dijauhi. Apalagi syirik harus dijauhi. Tapi masalahnya boleh ini, para ulama mereka berlapang dada. Ya sudah, dengan kita mengikuti bagaimana masyarakat itu lebih baik dengan tujuan untuk merangkul masyarakat kita. Jadi jangan pokoknya itu harus beda. Wayang pegaknya tay pegat A, wayang pegat B, C dah pegat tayo. Mesti wayang kayak jubah B atau jubah le tayo. Kan ya akhi, disinilah kita harus belajar akidah dengan benar. Berlepas dirinya kita dengan saudara kita, dengan orang kafir itu baru kita berlepas diri totalitas. Ya, ini berlepas diri dengan saudaranya muslimin gimana kira-kira? Hai kutu lembe hitam sama kayak awaknya. Itu bukan ciri-ciri khasnya al-bidah, itu ciri khas muslimin di Indonesia pakai peci hitam. Bisa difahami? Jelas ya? Ustaz kenapa nggak pakai peci hitam? Saya sebeli suka hilang. Bisa difahami para hadirin. Jadi maksud saya ada hal-hal kita, oh Ustaz berarti kita boleh ikut maulidan? Enggak, saya nggak bahas ke sana loh. Saya nggak bahas ke sana. Berarti boleh dong kita tahlilan? Enggak, saya nggak bahas ke sana. Karena itu sudah hal yang maklum di sisi para ulama kita. Yang saya bahas hal-hal yang ini boleh, itu boleh. Bisa difahami? Duduk tawaruk atau duduk iftirash, ya udah duduk aja bagaimana muslimin duduk supaya kita lebih sama dengan mereka. Faham? Supaya kita lebih mudah merangkul. Kita sama kok sembahyang tayo shit ya. Tapi di tiban le yang sembahyang. Beda mandum beda hana sama ta pohon tayo. Si hitam sama tayo. Kan semakin membuat jarang itu semakin jauh. Jadi terkadang lagi ada orang ya gitulah. Mungkin saya ingin fokus dengan hal yang seperti ini untuk memperbaiki diri saya dan kita juga semuanya. Terkadang ada teman-teman, ya ini dia diundang pakai masjid seseorang. Masjidnya ada zikir jamaah, ada doa berjamaah. Itu masjid sudah maklum seperti itu. Tapi dia dikasih izin pakai masjid, pakai musol, pakai airnya, pakai sound systemnya, pastikan masjidnya kotor dan sebagainya, dikasih izin. Padahal pembahasannya tentang masalah akhlak. Iya, ketika imamnya zikir jamaah yang diembat.
Pengajian 1 jam setengah jam kudu buku ilmu. Ini coba kita berpikir dengan akal sehat. Kita berada di rumah orang, kita embat lagi dia, gimana kira-kira? Tapi kan kita harus mencegah kemungkaran. Betul, mencegah kemungkaran itu melihat sisi mudarat dan melihat sisi maslahatnya. Bukankah dengan ente duduk berdua dengan Pak Imam jazakallah khairan, kita diskusi. Ya nggak bisa sesuatu itu harus dibalik telapak tangan. Ya kira-kira besok Pak Imam nggak kasih izin lagi ke masjid, oh mohon maaf nggak boleh lagi izin, betul nggak? Sudah nggak izin, memang alu bidah hanya galak atau kayak kita yang sunnah, nah, gitu lagi. Jadi nggak pernah mengevaluasi diri, nggak pernah dia memperbaiki diri, selalu orang yang disalahkan. Dia nggak melihat bagaimana adabnya, bagaimana attitude-nya, bagaimana cara dia masuk ke orang. Kita nggak mengajak orang untuk zikir jamaah, enggak. Cuman ada dong etika adab cara kita masuk, kita dikasih izin pakai masjidnya, pakai ininya, ada cara dong. Duduk nanti dua Pak Imam sehat, ngobrol pelan-pelan, besok ngobrol lagi, kan begitu. Jadi semua urusan masjid dipreteli dari awal kajian sampai akhir kajian. Mulai dari kaligrafinya, mulai dari beduknya, mulai dari zikir jamaahnya, mulai dari bacaannya, mulai dari Al-Fatihahnya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini hal yang kayak gini harus diubah teman-teman semuanya. Para ulama mengatakan, makanan yang paling jelek dimakan adalah makanan yang dihidangkan oleh seorang istri, seorang istrinya seorang suami, istrinya seorang laki-laki, yang dia menjamu seorang tamu, yang tamunya itu menyuruh suaminya poligami. Itu makanan yang paling jelek dimakan. Paham gak maksudnya? Jadi misalnya saya punya istri, antum datang ke rumah saya, istri saya masakin buat antum makanan, layani antum, dimasakin, dikasih minum dan sebagainya. Antum sebagai tamu suruhan saya poligami. Paham? Padahal antum makan makanan dihidang oleh istri saya. Kemudian antum suruh saya poligami, itu makanan yang paling jelek dimakan kata para ulama. Iya, udah dimasakin sama istri orang, disuruh poligami lagi suaminya. Faham di sini? Jadi sesuatu itu ada tempat-tempat yang perlu untuk kita duduki. Sehingga kita nggak selalu menyalahkan saudara kita muslimin, kita selalu menganggap diri kita maksum. Padahal saudara kita muslimin terkadang, saya nggak masalah dengan tauhid yang kamu pakai, saya nggak masalah dengan sunnah. Mancara bunyo, kan kadang hal-hal yang kayak gitu yang perlu untuk kita perbaiki. Jadi pendalaman ilmu, kuatkan fikihnya, dia pelajari lebih mendalam hal-hal yang memang diamalkan oleh muslimin. Saya tegaskan kembali, saya bukan mengajak antum berbuat bidah ya, nauzubillah. Bidah adalah bidah. Tapi ada hal-hal yang terkadang menurut kita bidah, padahal itu bukan bidah. Ya, ada hal pendekatan ke masyarakat. Harus ada evaluasi. Evaluasi yang harus kita evaluasikan, bagaimana caranya, bagaimana. Mafhum? Jelas ya? Jadi insya Allah dengan bijak kita bersikap, kita ngisi lagi, besok ngomong lagi gimana Pak Imam. Insya Allah sebenarnya fitrah seorang mukmin itu mencintai sunnah Nabi. Cuman bagaimana kita masukin sunnah Nabi itu kepada saudara-saudara kita muslimin. Ada hal yang memang itu hal yang diperselisihkan ulama, ya sudah, kita nggak perlu saklek di situ. Cuman apa permasalahannya? Disitulah kita perlu belajar. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada antum semuanya. Dan saya ingat saya pernah ngisi di sini ya. Ya Wayo, berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Masih muda saya waktu itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada alhamdulillah. Jadi sempat istirahat. Ini bukunya sudah ada 2. Satu lagi yang bertanya dikasih buku. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum, pemirsa dimanapun anda berada.
Yayasan At-Taifah Al-Mansurah Tapak Tuan dalam hal ini memberikan kabar gembira kepada kita bersama, yaitu investasi akhirat pahala tiada batas. Di tanah hibah seluas lebih kurang 615 meter persegi ini, yang insya Allah akan dibangun rumah tahfizul Quran beserta TKIT Bunaya, yang tentunya ini semua akan menjadi pahala jariah bagi yang mau berpartisipasi di dalamnya. Karena melalui sekolah inilah nantinya akan keluar para generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Maka dari itu ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka mari sama-sama kita mengambil bagian, berpartisipasi dalam membantu menyukseskan program baik dari Yayasan At-Taifah Al-Mansurah ini dalam membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Karena merupakan keutamaan dari para orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga janjikan akan mengganti dari setiap apa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin." Dan adapun apa saja yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dari apa yang kau infakkan tersebut. Wallahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha sebaik-baiknya pemberi rezeki. Maka dari itu ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, marilah sama-sama kita sukseskan program baik dari Yayasan At-Taifah Al-Mansurah ini dalam rangka membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.